Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat yasma'u bila asmikhati wala udhuni wala alat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil ardi was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdadil makhluqat sayyidina maulana Muhammadin ashrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil arasat, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib wal ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-ismu sabi wal ishrun min asma'illahil husna as-sami'. Yang ke-27 dari Asmaul Husna, As-Sami', yang maha mendengar. As-Sami'. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seperti Allah sesuatu, dan Dia maha mendengar dan maha melihat. Wa qala ta'ala, firman Allah ta'ala, qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu was-sami'ul alim. Katakan wahai Rasul, adakah kalian menyembah Tuhan selain Allah yang tidak bisa memberi mudarat manfaat, dan Dialah Allah yang maha mendengar, Al-Alim yang maha mengetahui. Para ulama menghitung di dalam Al-Quran ada 45 kali disebut As-Sami'. As-Sami', ada Sami'ul Basir, ada Sami'ul Alim. Di As-Sami' itu ada 45 kali disebut di dalam Al-Quranul Karim, yang maha mendengar. As-Sami' huwa alladhi la ya'zubu anhu masmu'un wa in khafiya fayasma'u sirra wan najwa. Yasma'u hamdal hamidin fayujazihim wa du'a'ad da'in fayastajibu lahum. As-Sami' itu Dialah yang tidak hilang daripadanya sesuatu yang didengar. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah. Sekalipun tersembunyi, sekalipun berupa bisik-bisik hati, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendengar pujian orang yang memujinya. Kita memuji alhamdulillahi rabbil alamin, didengar oleh Allah. Maka Allah berikan pahala kepada orang-orang yang memuji itu. Wa du'a'ad da'in, dan Allah As-Sami' mendengar doa orang yang berdoa. Kita berdoa baik secara lisan diucapkan, baik doa dalam hati,
baik doa secara pelan-pelan, doa secara nyaring, doa gimit, semuaan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan apa yang mereka minta kepada Allah. Wa yasma'u bi sam'ih, Allah Subhanahu wa taala yang bernama As-Sami', dia mendengar itu dengan pendengarannya. Dia mendengar dengan sifat sama'nya, dengan sifat pendengarannya. La bi askhamatin, dia tidak mendengar dengan daun telinga. Dia tidak mendengar dengan lubang telinga. Dia tidak mendengar dengan alat-alat apapun, alat pendengaran. Maka tidak mendatang kepada Allah al-hadatsan, sesuatu yang baru. Misalnya ada macam kita manusia makin tua makin kurang pendengaran. Nah, manusia makin tua makin kurang pendengarannya. Nah, kalau Allah Maha suci daripada yang demikian itu. Tidak mendatang kepada Allah sesuatu yang merubah, yang mengurangi oleh pendengarannya itu. La yashghaluhu sam'un an sam'in, tidak menyibukkan oleh Allah akan Allah pendengaran dari pendengaran. 1000 manusia berdoa kepada Allah dengan macam-macam doa, semuanya Allah dengar dengan sempurna. Kadang misalnya tunggu dulu aku mendengarkan sini. Namun itu kan cukup hari. Anjakannya Allah tuh macam kita. Ada yang berdoa, dengarkan dulu sini. Habis itu ikam apa lagi doa. Nah, jadi 1.000.000 orang berdoa kepada Allah dalam waktu yang bersamaan, permintaan yang berbeda-beda, semua itu didengar sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah nama Allah yang ke-27 As-Sami', bahwa dia Maha mendengar. Semua yang bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suara bunyi yang nyaring, yang gimit, yang bisik-bisik, semua jelas didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min bismillahis-sami', orang yang telah beriman, percaya dengan nama Allah As-Sami'. Kita ini semuaan beriman, percaya bahwa Allah itu Maha mendengar. Sedikit pun kada ragu dalam hati kita, Allah itu Maha mendengar. Nah, kalau kita beriman sudah bahwa Allah Ta'ala itu punya nama As-Sami', Maha mendengar, ayyusbita sifatas sam'i lahu ta'ala wa anna sam'ahu laisa kasam'il khalqi. Kita mensabitkan, kita menetapkan bahwa Allah itu ada punya sifat sama, mendengar, dan pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluknya. Kita mendengar dengan telinga, tutup telinga kada mendengar lagi, tutup telinga kada mendengar lagi. Nah, Allah mendengar, dan pendengaran Allah tidak seperti pendengaran yang baharu, pendengaran makhluk. Itu sudah kita imani, sudah kita percaya bulat dalam hati bahwa Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluknya. Nah, yang kedua, ayyuksira ad-du'a ila Allah wa syakwa lillah. Kalau kita sudah yakin Allah itu mendengar apa yang bunyi suara, kita beriman, kita banyak berdoa kepada Allah. Nah, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Banyak-banyak kita mengadu kepada Allah. Sebagai bukti keimanan kita bahwa Allah mendengar doa kita. Allah mendengar doa kita berdoa.
Allah mendengar keluhan kita, mengadu kepada Allah. Nah, orang yang kada mau berdoa menganggap bahwa Tuhan itu kada mendengar. Kalau orang menganggap bahwa Allah itu maha mendengar, nah maka ia selalu berdoa kepada Allah. Dia mengeluh, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling memuliakan Allah daripada doa. Kita mengucap Allahu Akbar, kita memuliakan Allah. Kita mengucap Alhamdulillah, memuliakan Allah. Kita mengucap Subhanallah, memuliakan Allah. Kita sembahyang, memuliakan Allah. Tapi yang paling memuliakan Allah di antara amal-amal taat kita, doa. Makanya Allah sangat suka kalau kita berdoa kepada Allah. Pasti didengarnya doa kita itu. Kenapa doa itu dikatakan ibadah yang paling memuliakan Allah? Karena dengan doa itu nampak sekali kita ini berhajat kepada Allah. Dengan berdoa sangat nampak bahwa kita meyakini Allah itu maha kuasa. Dengan berdoa kita sangat yakin, sangat nampak bahwa Allah itu maha kaya, maha segala-galanya. Nah, kalau kita mengucap Subhanallah, maha suci Allah, ya sampai di situ. Kita mengucap Alhamdulillah, segala puji kepada Allah. Tapi kalau kita berdoa, nah doa itu menunjukkan diri kita lemah. Doa itu menunjukkan Allah itu maha kaya. Nah makanya doa itu paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan didengarnya setiap doa. Dan lagi banyak mengadu kepada Allah. Banyak mengadu. Nabi-nabi yang dahulu pun ada masalah-masalah yang mereka hadapi. Mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya mengadu dengan doa? Ada yang hanya doa tanpa mengadu. Ada yang hanya mengadu tanpa doa. Ada yang kedua-duanya. Nah, contohnya orang mengadu, ya Allah, inni sakim, ulun sakit ya Allah. Nah, itu mengadu kepada Allah. Nah, ya Allah, inni fakir, hambamu ini fakir ya Allah. Nah, itu mengadu kepada Allah. Ya Allah, inni dhaif, ulun ni lemah ya Allah. Nah, itu mengadu kepada Allah. Allah sangat senang kalau kita mengadu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengadu. Kalau doa, Allahumma shfini, ya Allah sembuhkan aku. Allahumma gnini, ya Allah kayakan aku. Itu hanya doa, bukan mengadu. Nah, ada sekaligus mengadu diiringi dengan doa. Ini yang paling baik. Ini yang paling baik. Ilahi, hai Tuhanku, inni fakir, hambamu ini fakir wahai Tuhan. Fa'agnini, kayakan hamba. Nah, itu kedua-duanya. Mengadunya ada, doanya ada. Ilahi, wahai Tuhan, inni sakim, ulun sakit ya Allah. Pasbini, sembuhkan ulun. Nah, ini mengaluhnya ada, mengadunya ada, doanya ada. Nah, Nabi Ya'qub alaihi salam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ujar Nabi Ayub, aku hanya mengadu tentang sedihnya aku ini, aku hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu Nabi Ya'qub kehilangan anak yang tercinta, Nabi Yusuf alaihi salam, hilang. Diberitakan dimakan serigala. Hilang Nabi Yusuf. Sedih Nabi Ya'qub. Apa Nabi Ya'qub sedih itu? Kemana mengeluh, kemana mengadu? Mengeluh, mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah.
Nah, karena yakin Allah tuh mendengar apa yang kita adukan kepadanya. Allah pasti mendengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu wafat paman beliau Abu Thalib, wafat istri beliau di Makkah terancam. Lalu beliau berangkat ke Taif dengan harapan orang Taif ini bisa mendukung beliau. Dengan harapan orang Taif bisa membantu beriman kepada beliau. Sesampainya di Taif, justru beliau dihadang dengan lemparan batu. Nah, ditawaki orang Taif lawan batu Nabi kita sampai luka beliau. Nah, di Makkah sudah terancam, ke Taif ini sudah demikian dihadapi masyarakat Taif. Lalu Nabi kita bulik ke Mekah mengadu kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Itu aduan Nabi kepada Allah. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau. Mengadu kepada Engkau lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku, dan terhinanya aku di mata manusia. Engkau ya Allah Tuhan orang-orang yang lemah. Engkau penolong orang-orang yang lemah. Nah, ini Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena beliau yakin bahwa Allah pasti mendengar apa yang kita adukan kepadanya itu. Jadi orang yang beriman kepada As-Sami' ada masalah-masalah mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Allah pasti mendengar. Allah pasti mendengar. Nah, jadi yang kedua, orang yang beriman dengan As-Sami' dia banyak berdoa kepada Allah dan banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadu tuh jar kita tuh curhat tuh ngarannya. Nah, orang wah ini tuh curhat jar, curahan hati. Tapi kepada manusia itu nang kada katuju Allah Ta'ala. Allah tuh suka kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Allah suka. Kada berduit, padah lawan Allah. Ya Allah, hamba kada sing duitan hari ini nah. Mengadu kepada Allah. Hamba sakit ya Allah, hamba sakit ya Allah. Nah, kena Allah ada memberikan jalan petunjuk kepada kita. Ya Allah, hamba hari ini kada sing duitan ya Allah. Ngadu kepada Allah. Kayaknya ada geritik hati datang dari Allah. Datangi pang situ. Nah, datang kita ke sana. Kalinya sana orang berjakat berbagi duit. Nah, pas. Mengadu kepada Allah dulu. Mengadu kepada Allah. Ya Allah, hamba sakit nah. Hamba sakit ya Allah. Karena Allah ada memberikan isyarat, memberikan ilham, petunjuk kepada kita. Datangi panggil Tuhan ke dokter anu. Di situ mungkin ada kesehatan engkau, kesembuhan. Datanglah kita ke dokter itu. Tapi sesudah kita mengadu dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang kita alami. Itu orang yang beriman kepada As-Sami'. Kadang mau langsung manusia mengadu. Sekampungan tahu kada berduit. Sana kamari bagi sakada sing duitan. Sekampungan tahu. Allah kada sempat mengadu. Mestinya Allah dulu yang dilaporkan masalah kita. Nah, itu orang yang beriman. Kita yakin Allah mendengar apa yang kita adukan, apa yang kita masalahkan itu. Nah, yang ketiga, kalau kita beriman bahwa Allah itu mendengar, ayyahfaza kalamah min kulli ma la yardah. Dia menjaga ucapan-ucapannya dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Kan kita bersuara nih, didengar Allah. Kita bersuara didengar oleh Allah. Nah, kalau kita beriman percaya bahwa Allah itu mendengar dengan suaraku, ucapanku,
otomatis kita menjaga ucapan, menjaga perkataan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sembarangan berkata-kata, orang nang kada tahu bahwa Allah itu mendengar. Kita yang mau didengarkan orang pandir kita, hati-hati kita bicara. Nah ini Allah mendengar. Lalu kita hati-hati bepandir. Katujuk ada Tuhan menku ucapakan. Nah, suka kada Tuhan menku ucapakan. Sebab apa yang kita ucapkan ini didengar oleh Allah. Bukan hanya didengar, disimpan oleh Allah. Kayaknya di akhirat waktu dihisap dibukakan rekaman itu kepada kita. Dibukakan. Jadi kita bepandir kayak apa aja itu disadap oleh Allah. Disadap oleh Allah. Karena di akhirat dengarkan ya Tuhan pandirikan dalam dunia. Ikam kada bepandir nih. Nah, ini yang nama Allah Al-Khabir kayaknya ada. Khabir. Allah tuh akan menghabarkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Dibukalah rekaman kita di padang mahsyar. Tanggal anu, jam anu, kita bersuara ini semua ada. Nah, jadi hati-hati dalam berkata-kata dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kada diridhai oleh Allah, ucapan kita, satu al-kadzib, dusta. Dusta itu Allah kada suka. Dusta kada suka. Baik kita berdusta atas nama Allah, ini paling Allah murka. Berdusta atas namakan Allah. Contohnya Allah berfirman, padahal Tuhan kan ada berfirman macam itu di ada-adanya. Ini dusta yang paling berat sudah. Yang nomor duanya berdusta atas nama Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal Nabi kan pernah bersabda seperti itu. Nah ini dusta yang berat. Rasulullah SAW bersabda, la takzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Biar Nabi jangan berdusta atas nama aku. Siapa yang berdusta atas nama aku, maka dia masuk neraka, ujar Nabi kita. Nah, jadi jangan sekali-kali mengatakan ini jar Nabi, ini hadis Nabi, padahal ada bujur. Nah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahadatiz zur, bersaksi palsu. Nah, kita jadi saksi. Kita mengatakan aku melihat dia berbuat itu. Kita mengatakan aku mendengar dia bersuara, padahal kada ada. Nah, ini dikatakan Nabi termasuk akbarul kabair, paling besar dosa besar, orang yang bersaksi tapi palsu. Al-yaminul ghamus, bersumpah palsu. Nah, sumpah palsu. Bersumpah demi Allah aku kada pernah melakukan itu. Nah, padahal pernah. Ini ngarannya yaminul ghamus, sumpah yang menenggelamkan dia ke dalam neraka. Demi Allah, ini barang kutukar 10.000, padahal kada sampai seitu. Nah, demi Allah. Untuk memajukan barang, bersumpah-sumpah. Orang tuannya 1.000 masuk neraka mati. Nah, yaminul ghamus. Samuhan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita jaga lisan kita, kata-kata kita, da'wan nasab, mengakui nasab. Nang kada abah padahal kan abah. Nang kada anak padahal kan anak. Tuh siapa tuh? Tuh abahku padahal kada. Nah, nang kada anak padahal kan anak, padahal kada. Nah, mengakui sesuatu yang bukan keturunannya. Boleh kita anak angkat anak kada apa-apa. Angkat anak tapi jangan sampai bin kita. Itu dosa besar. Ayo angkat anak 10 kada apa-apa. Ada anak telantar, bawa ke rumah, diangkat anak. Jadi abah angkat, bin tetap bin mereka, jangan jadi bin kita. Nah, itu ngarannya mendakwa nasab. Ini dosa besar nih. Anak siapa tuh? Anakku.
Nah, padahal lain. Jangan sampai itu. Apalagi yang kita jaga mulut kita daripada al-kadzib, targhib wa tarhib. Berdusta dalam hal menggemarkan, berdusta dalam hal menakut-nakuti. Itu kada boleh juga. Supaya menggemarkan, berdusta, menakut-nakuti, berdusta, termasuk dusta. Itu orang-orang bahari. Makan karak lah kasih bagus, kuat lintuhut. Nah, makan karak. Gimana dalilnya makan karak kuat lintuhut? Supaya karak habis. Itu targhib ngarannya, menggemarkan dengan dusta. Itu dicatat sebagai dusta, didengar Allah sebagai dusta. Jangan humpal iwak cacingan kayaknya. Baik lagi humpal iwak itu pelan cacingan. Nah, jangan duduk di bantal bebisul kayaknya. Nah, menakut-nakuti dengan dusta. Hukum dusta. At-targhib wa tarhib. Al-kadzib liyudhikan nas. Berdusta untuk bahan tertawaan. Ada kisah bahari ini. Kisah si Paloy, dusta waras kisahnya. Nah, tentang kisah tawaan kena orang. Nah, ini Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan wailun liman yuhaddisu wa yakdzibu liyudhikal yauma liyudhikal qauma wailun lahu. Ujar Nabi mengatakan, bersabda beliau, neraka bagi orang yang bercerita dusta untuk bikin orang tertawa. Neraka bagi dia, 3 kali Nabi kita. Jangan bawa kisah dusta supaya orang tertawaan, nanti jangan. Ada manfaatnya, dosanya maka besar. Ta'yirul ghair, jangan sekali-kali lisan kita digunakan untuk mencela orang lain. Apalagi yang dicela ini berupa satu kemaksiatan yang orang sudah tobat daripadanya. Wah, ini orang ini ke masjid, ke pengajian, bagus, tobat. Dikisahkan kena, itu bahari maling wara. Udah orang sudah bagus nih, dikisahkannya. Pemabuk tuh dulu penjudi tuh, hanya renjeknya baik kelakuan. Nah itu berat itu. Rasulullah SAW bersabda, man ayyara akhahu bidzambin qattaba minhu lam yamut hatta ya'malah. Ujar Nabi, barang siapa mencela orang dengan dosa yang mana dia sudah tobat dari dosa itu, dia tidak akan mati sebelum memperbuat dosa itu. Kan berat tuh. Orang sudah tobat masih disambat-sambat kelakuannya dulu. Nah, kita akan dihukum Allah kada mati kalau kada melakukan dosa seperti yang dilakukannya itu. Nah, jadi dijaga mulut kita jangan sampai mencela orang-orang yang sudah tobat itu. Hilangkan kesalahannya. Allah pun menghapus. Allah pun kadang menyebut-nyebut lagi. Kalau at-taib minaz dzambi kaman la dzambalah, orang yang sudah tobat dari dosa di sisi Allah sama orang kada pernah berdosa. Dan di akhirat pun Allah kadang mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah kita tobat itu. Nah, kita manusia mau ungkit-ungkit kesalahan orang dahulu. Itu yang Allah kada suka. Jadi kita jaga lisan kita jangan sampai demikian. Karena pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk lagi yang kita jaga lisan kita daripada al-madhun nafsi awil fasik, memuji diri sendiri. Nah, memuji diri. Itu Allah paling kada suka kalau ada manusia memuji diri. Karena yang berhak dipuji itu hanya Allah. Yang berhak memuji diri sendiri itu hanya Allah. Di Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memuji dirinya. Jangan dituruti. Allah itu
berhak memuji dirinya karena sempurna. Segala sifat keindahan ada pada Allah, sifat kesempurnaan ada pada Allah. Berhak dia memuji kepada dirinya. Nah kalau kita memuji diri kita, Allah dengar, Allah perdengarkan kita di akhirat kepada kita. Kita memuji diri kita seorang itu kan. Wal fasik, memuji orang fasik. Orang fasik jangan dipuji-puji, walaupun bungas ke orangnya, padahal bungasnya jangan. Bajunya bagus, jangan padahal bagus. Kendaraannya bagus, jangan padahal bagus. Kalau itu orang fasik. Innallah yaghdab idza mudihal fasik, ujar Nabi kita, Allah marah kalau dipuji orang fasik itu. Allah marah. Yang fasik ini artinya orang yang melakukan dosa besar terus menerus kada tobat, berhak disebut fasik. Nah dipuji, Allah marah kalau orang fasik itu dipuji oleh makhluknya. Mestinya dicela, orang fasik jangan dipuji. Nah bila mulut kita, ucapan kita memuji orang fasik, Allah dengar itu, Allah dengar. Nah para muhibbin rahimakumullah, termasuk apa yang didengarkan oleh Allah nanti yang tidak diridai oleh Allah, ucapan-ucapan kita tentang ilmu-ilmu yang masih belum berhak didengar oleh pendengarnya. Termasuk kita mengajarkan ilmu ma'rifat kepada Allah, mendengarkannya rukun sembahyangnya kada tahu lagi. Mendengarkan nih rukun sembahyang kada bisa, sembahyang menang kambingan. Yang kita uraikan ilmu ma'rifat kepada Allah, nah itu kada boleh. Ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Khatibun nas biqadri uqulihim, lajari manusia sekedar akal mereka. Orang yang belum paham masalah zahir kada akan bisa paham masalah batin. Nah seorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmu yang kada dijangkau oleh jamaahnya, itu pun akan didengar oleh Allah dan akan diambil hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi orang yang beriman kepada nama Allah As-Sami', Allah itu maha mendengar, maka ia mesti hati-hati dalam berkata-kata. Mana kata-kata yang disenangi Allah, itu yang diucapkan. Mana kata-kata yang tidak disukai Allah, kada usah disebut, kada usah disambat, kada usah didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang keempat, ayah pada sam'ahu min kulli ma la yardah. Kalau kita beriman, Allah itu maha mendengar, kita jaga jo pendengaran kita dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang diharamkan mengucapkannya, haram juga mendengarkannya. Gibah haram mengucapkan, kita mendengar, ya haram juga. Anjur atar haram, kita mendengar, ya haram juga. Jadi perkataan-perkataan yang haram mengucapkan, maka otomatis haram untuk mendengarkannya. Nah jadi kalau kita sudah banyak berdoa kepada Allah, ada masalah-masalah mengadu kepada Allah, kalau kada bisa bahasa Arab, bahasa kita Allah paham juga. Misalnya sakit, kada bisa bahasa Arab, kenapa sakit nih? Kada usah bahasa kita, ya Allah, ulun sakit ya Allah. Itu mengadu kepada Allah. Kada berduit, apa bahasa Arabnya kada tahu. Ya Allah, hamba kada berduit nah. Yang terus nyaring tapi malam-malam tuh. Orang mengadu kepada Allah kada perlu nyaring-nyaring, Allah maha mendengar. Maha mendengar. Sudah berdoa sudah banyak, mengadu kepada Allah sudah, menjaga perkataannya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, menjaga telinga pendengarannya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Inilah orang yang beriman kepada nama Allah As-Sami' itu. Nah jadi ini sebenarnya bagian dari muraqabah. Kalau kita yakin bahwa Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan, otomatis kita hati-hati. Nah, kenapa kita mau berdusta, mau kada karuan ucapan kita?
Kita ada ingat Allah tuh mendengar. Jangan kita ingat saja Allah tuh maha mendengar, Allah maha mendengar, Allah maha mendengar. Dalam hati kita Allah maha mendengar. Kada akan wani kita mengucapkan kata-kata yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata wal muwafaqata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Taqdir lana biha min jami'il hajat wa rahim jami'is sayyi'at wa tawbana biha ala darajat wa tuballighuna fi asal ghaibin khair fil hayati wa bil. Allahumma inna nas'aluka at-taubat wa at-tawfiq wa hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhar-rajuna min syafa'atin sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim